Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kasusnya panjang sekali, dibacakan oleh istri saya pertanyaan atau problem. Mudah-mudahan saya enggak salah tangkap. Jadi ini kasusnya dalam mungkin jual beli atau apa, kok minta DP. DP itu singkatan apa ya? Apa? Pokoknya uang muka gitu. Minta DP sekian, kemudian nanti janji kalau sudah gini akan dilunasi. Padahal selama ini yang dia dengar jual beli itu harus yadan biyadin, sering diterjemahkan kontan, ada barang, ada uang. Kalau ada penundaan, itu termasuk bagian dari riba. Apa kira-kira kesan ini keliru atau gimana gitu? Mungkin ada yang bantu kurang permasalahannya itu. Yang tanya siapa Pak? Loh, kok nggak ada? Nggih, mohon barangkali ada kekurangan permasalahan. Oh gitu. DP sekian, nanti kalau dibatalkan hangus, misalnya gitu. Berarti ada tambahan informasi seperti itu. Misalnya begitu. Ada lagi Pak? Ya. Selain kasus itu, DP sudah bayar DP, kalau dibatalkan hangus, kan gitu ya Pak. Mudah-mudahan tidak salah tangkap saya. Nah, nggih, monggo. Semacam DP itu tanda jadi. Jadi misalnya kalau saya sendirian sudah bertugas, itu saya kasih tanda jadi dulu keseriusan saya, bahwa saya tidak hanya tanya-tanya saja. Tanda jadi itu hanya 100.000, 200.000. Oh gitu. Jadi ini hanya sebagai untuk meyakinkan tanda jadi gitu ya. Biar punya komitmen, tuku temenan apa basa-basi gitu. Misalnya begitu. Ini Bapak Ibu, saya selalu menjawab dengan pola pikir. Memang ada teori bahwa semua kiprah kita ini ibadah, termasuk tidur pun bagian daripada ibadah, makan pun masuk daripada ibadah. Sehingga karena semua ini masuk kerangka ibadat, maka harus ada tuntunan. Nah, itu rupanya. Ini namanya pola pikir. Harus ada payung hukum, baik dalam Quran maupun dalam hati. Nah, pola pikir yang kedua dibedakan dulu. Ini bagian dari ritual atau bukan
ritual. Sama-sama ibadah, tapi ada jenis ritual, ada bukan jenis apa? Ritual. Nah, termasuk kasus yang kita bicarakan ini masuk ritual atau bukan ritual. Harus didudukkan dulu. Sebab nanti kalau kacamatanya beda, pasti nanti kesimpulannya bisa beda. Jadi tidak salah, memang segala sesuatu itu nilainya ibadat, betul. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni, benar. Cuma nanti ada yang memilah ibadat ini masuk ritual atau bukan ritual. Bahasanya ini murni adalah agama atau urusan dunia. Dipilah dulu gitu. Nah sekarang coba cari kesepakatan. Kira-kira kasus yang akan kita bahas ini masuk urusan dunia atau masuk urusan agama? Dunia. Enak kalau sudah ada kesepakatan gini. Loh, kalau masuk urusan dunia ada payung hukum. Kata Rasul, kalau urusan agama serahkan kepadaku. Tapi kalau urusan dunia itu kalian lebih tahu. Bahasa hadis yang populer walaupun kurang sahih, antum a'lamu bi umurid dunyaku. Urusan gini-gini itu mestinya kalian lebih mengerti, lebih paham. Al-umma ala syurutihim. Jadi kalau sudah urusan gini, muamalah gini, ini tergantung persyaratan masing-masing, tergantung kesepakatan masing-masing. Asal tidak berselisih dengan apa yang dipersyaratkan oleh Allah dan Rasul. Dulu ada kasus Aisyah itu selalu diopeni oleh Barirah. Nah, kebetulan status Barirah itu hamba saya, seseorang yang dapat ada harganya 1 miliar loh. Tak nganggur dua saya. Misalnya begitu. Inilah namanya persyaratan. Lah kalau sudah sama-sama ridho, sama-sama sepakat, nanti kalau dibatal itu konsekuensi di dalam bisnis gitu. Itulah yakinkan dia jadi atau tidak. Andaikan dibatalkan, kita kembalikan. Ini DP sampean kemarin, nah, karena sampean membatalkan ya sudah. Saya juga bisa kok membatalkan pesanan sampean. Misalnya begitu. Nah, siapa yang dirugikan? Tidak ada yang dirugikan. Itu yang namanya bagaimana dalam hal urusan dunia bergantung kepada kesepakatan masing-masing. Insya Allah kalau sampai jualan sangka seperti itu, nanti banyak pelanggan datang gitu. Karena tidak merasa terdolimi. Tapi kalau misalnya DP-nya hangus, bisa jatuh ke kono mana yang hilang DP-mu, waduh, itu kan senjata makan tuan. Ditemukan jual beli, oke ya, sudah ya, sip ya, harganya sekian, akadnya saya jual, ya saya beli, besok datang, mohon maaf, saya batalkan, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kenapa dibatalkan? Ternyata barangnya cacat. Mestinya pihak penjual itu ya sudah kalau dibatalkan gitu. Nah kita tidak dikwitansi kalau sudah transaksi nggak boleh dibayar dibalik no.
Lain kali males aku tuku kono. Gitu, Pak. Tapi kalau kita salah dalam jual beli, enak, nyaman. Sudah, nanti di situ aja nggak cocok bisa dibalik no. Begitu. Itu namanya hak khiyar, hak pilih. Saya lanjut atau saya batalkan. Nah, ini bergantung kepada kesepakatan masing-masing. Itu ceritanya. Nah, syukurlah pihak penjual itu cerita apa adanya. Ini mobil saya memang saya jual sekian. Ya gara-gara itulah AC-nya gak adem-adem gitu misalnya. Lah pihak pembeli tahu, oh kekurangannya AC-nya gak adem. Gampang, aku duwe ahli, nanti tak dandani, yang penting mau beli murah. Oh sudah ada kesepakatan. Walaupun yang dijual cacat, dia tidak mau mengembalikan, alasannya dandani AC paling 2 juta mari. Nah, berarti sudah ada kesepakatan saling ridho. Ndak apa-apa gitu. Wah, mari tak tukang go AC gak mari tambah loro kabeh karo batalaken. Monggo. Waduh, kalau ada jual beli kayak gitu, enak berkah betul. Jadi jangan dikira yang namanya jual beli itu bukan sponsor. Itu nanti akan ngeduk tularkan ke teman-teman. Tuh korono lho enak. Menit nggak cocok boleh dikembalikan. Oh ini kan Masya Allah, rezeki Allah akan datang lagi dari teman kita yang kita beri kebaikan. Nah, kata Rasul, urusan begini ini kalian lebih ngerti. Maka kalau sudah ada perjanjian nanti kalau dibatalkan DP hilang loh. Mau apa tidak? Mau, ya sudah. Itu sebuah resiko bisnis gitu, Pak. Jadi saya tidak pernah nyalakan di kwitansi ada tulisan setelah transaksi barang tidak boleh dikembalikan. Sudah saya baca akadnya, saya beli, kemudian ada masalah, nggak mau dikembalikan, ya itu salah saya gitu. Jangan disalahkan pihak penjual. Paling nanti sampai cerita nak konco-konco, gak jatuh kono. Barang ngono didol gak oleh dibalik nong gitu. Itu nanti akan kembali kepada diri masing-masing. Rasul hanya ngasih nasihat kepada pihak yang namanya penjual, punyalah karakter samha. Samha itu apa sih yang diinginkan oleh pembeli? Kita bisa menyenangkan pihak pembeli. Maka kalau sampai masuk, pokoknya nanti kalau sampai nggak diberi ucapan selamat pagi, kau usah bayar, misalnya gitu. Kalau sampai nggak dikasih setruk oleh hadiah gini, misalnya, itu sebuah pola servis untuk bisa menyenangkan pihak pembeli. Itu luar biasa. Saya bahas tuntas di dalam buku saya. Bagaimana etika perniagaan muslim. Karena apa? Gara-gara saya ditanya, Ustaz, katanya rezeki Allah itu 100%, yang 99 untuk pedagang. Berarti dosen guru oleh 100%. Alhamdulillah hasil penelitian hadisnya tidak benar. Andaikan hadisnya benar, daripada jadi guru, mendingan jadi apa? Pedagang. Enggak. Rezeki Allah itu diberikan kepada siapa saja yang ikhtiar mencari karunia dari Allah. Ikhtiar sampai apa? Macul. Nanti muncul rezeki Allah lewat ikhtiar majul. Ikhtiar sampai apa? Nanam. Mudah-mudahan rezekinya muncul dari tanaman.
Itu ceritanya. Memang orang Arab itu rata-rata pebisnis lah. Mungkin biar memberi semangat kepada generasinya cepat bisnis. Wis rezeki Allah itu lebih banyak kepada pebisnis daripada mubalek, daripada guru, daripada dosen, apalagi kulibatus sorroh. Apa kulibatus sorroh? Kulibatu yang jenis sorroh. Ndak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dabba itu melata. Melata itu simbol ikhtiar. Apapun, siapapun, entah itu binatang, entah itu hewan, entah itu manusia, kamu kalau mau ikhtiar itu nanti akan diberi rezeki oleh Allah. Ayam itu tidak punya otak, ikhtiarnya ceker oleh rezeki. Nah masa kita dikasih otak nggak mau ceker. Ikhtiar dengan semampu kita, karena kita harus tahu diri. Karena ada nasihat halakam ru'un lam ya'rif qadra. Kita akan menjadi binasa kalau nggak tahu diri. Nah kerjaan saya dosen, tapi cita-cita saya ingin punya helikopter. Ya mohon maaf. Nanti dikasih Allah helikopter nggak masalah, sombong iya. Bayari pilotnya nggak mampu, kopilotnya nggak mampu, beli aturnya nggak iso. Gak muluk-muluk helikopter terus diparkir di mana? Oh berarti ketika permintaan saya nggak jadi realitas, ini tidak maslahat. Yang kita minta kepada Allah dipalingkan. Nanti pemberian fasilitas yang lebih maslahah itu. Dulu pernah saya ceritakan toh. Tawaf saya dulu kan mintanya Mercy, tapi dapat Avanza. Karena Allah itu tahu belum makomnya Din, kamu pakai Mercy, bayar pajaknya nggak iso loh. Itu ceritanya. Jadi dialihkan oleh Allah yang lebih masalah, substansinya sama sebagai alat untuk kendaraan untuk pergi ke sana kemari. Kira-kira begitu, Pak. Jadi ini karena sepakat urusan dunia, kalian terserah pada persyaratan kesepakatannya gimana. Kalau misalnya oke, nanti kalau batal saya ikhlaskan untuk tidak dikembalikan DP-nya. Ya sudah. Kalau dibatalkan betul ya jangan nuntut DP-nya untuk dikembalikan. Karena sudah ada kesepakatan bersama. Misalnya gitu. Maka Rasul hanya memberi nasihat bimbingan, Bu Yoho nanti kalau dibatalkan supaya dikembalikan. Jangankan DP, wong sudah jadi kok dibatalkan. Tolong bagaimana caranya biar sama enaknya. Ya sudah, kalau sampai enggak berkenan enggak apa-apa, tak balik no duit sampean. Wah, kalau ada pedagang gitu, saya yakin cerita kemana-mana. Itu aset informasi biar orang datang ke tempat kita. Kira-kira begitu, Pak. Jadi pada prinsipnya bergantung kepada kesepakatan, tapi tetap ada etika bisnis yang dulu diajarkan oleh Rasulullah. Ada lagi komentar mungkin, pertanyaan? Panjang sekali, nulisnya pakai apa itu? Sebab kalau saya nulis selalu keliru, heran saya itu. Sudah saya tulis bener itu, harus kirim, keliru. Akhirnya saya laporkan ke tim IT saya,
oh Ustadz ini ada autokoreknya yang dicentang, ini yang jadi permasalahan. Tapi kalau sampai ngetiknya bahasa Inggris, insya Allah cocok gitu. Tapi kalau nulisnya nggak bahasa Inggris, sering keliru. Ada istilah program autokorek apa gitu. Bareng itu dihilangkan, enak nulis saya tiba, alhamdulillah. Itu perlunya ilmu pengetahuan. Saya belum tahu IT, wajar ngamuk-ngamuk terus. Masa SMS berapa kali saya delete, keliru mana? Wis tak tulis bener itu loh, kirim keliru mana? Nah itu nanti kalau diterima dibaca ngamuk-ngamuk itu nanti. Heran gak berubah di sana. Ternyata apa? Ada softwarenya itu yang ada istilah auto apa itu harus dihilangkan dulu, dinonaktifkan, baru bebas kita menulis sesuai dengan kehendak jari. Oh gitu. Kira-kira begitu ilmunya, Pak. Monggo. Ada lagi tanya? Monggo silakan. Iya. Iya. Nah inilah yang saya katakan, ini kan urusan dunia atau urusan agama, itu dulu. Nah, ini urusan dunia. Kalau jual beli begitu kan asalnya harus yadan biyatin, kontan. Ada barang, ada uang. Sekarang dikatakan COD, nah, itu misalnya COD. Loh, sudah oke itu, masih punya hak khiyar. Saya sebagai pembeli itu menurut agama boleh membatalkan, gitu loh, Pak. Boleh membatalkan. Tapi pihak pembeli sudah ngasih syarat, barang yang sudah terbeli gak boleh dikembalikan. Setuju apa enggak sampai dengan persyaratan gitu? Setuju. Maka ada resiko. Begitu diterima gak cocok seperti yang diharapkan. Itu namanya resiko. Maka sejak dulu saya nggak suka untuk jual beli online, Pak. Kenapa nggak suka? Mohon maaf, Pak. Kalau barangnya berupa fisik, ketokane apik, Pak, radio apik, tiba-tiba cuwilik radionya. Ya Allah, padahal yang nawarkan itu murid saya sendiri loh, Pak, gitu. Tapi saya kan tidak bisa nyalakan, wong gambarnya speknya ada di situ, gitu loh. Kecuali yang tidak bisa dibeli, misalnya software. Tidak bisa, Pak, saya akan beli software Microsoft yang asli, saya ke Amerika. Waduh, biaya perjalanannya aja berapa dolar, Pak. Ya mendingan gunakan online. Tapi selagi bisa melihat fisiknya, mendingan saya datang ke toko, saya cari, saya bagaimana pila-pila. Waduh, Mas, sampean kan mesti punya ahli ya. Beli apa? Saya mau beli kulkas. Oh banyak mereknya itu. Enggak, dengarkan dulu gitu loh. Lah listrik saya itu sering down ke bawah. Oh, Neng sampai beli merek ini. Karena ini sudah dikasih alat, nanti kalau down dan itu tetap stabil. Itu, Pak. Nah, timbangannya online, Pak, gak iso milih, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Sampai sekarang gak rusak-rusak, Pak. Alhamdulillah. Wes suwe ini, Pak. Hampir 8 tahun saya beli, Pak, gitu. Itu merek lama dulu, Pak. Saya ingat bapak saya dulu. Iya, saya nggak nyebutkan mereknya, khawatir dikira reklame, Pak, gitu. Itu ceritanya. Jadi tanya kepada pihak
penjual. Lah pihak penjual kadang-kadang nakal, Pak. Dijanjeni ambek pabrik ikon iso jual ini tak kayak bonus ngono ya, Pak. Ya mudah-mudahan pihak penjual jujur, kita dapat berita itu, lihat speknya, oh iya. Ini yang saya cari sejak dulu. Itu merek lama, Pak. Saya kira sudah enggak ada lagi. Ternyata apa? Keluar lagi dengan spek yang berbeda. Sebab bapak saya dulu itu mesti mereknya itu. Nah, kebetulan pengalaman bapak memang awet. Nah, gitu. Terus saya dinasihati teman saya yang ahli IT, ahli listrik, Ustadz, merek apa saja bisa, Ustaz. Sekarang sudah alat tambahan yang dari Jerman. Sama kayak iku aja wis enak. Oh alah gitu. Monggo silakan. Berbeda sedikit. Nggih. Menjual cash dengan menjual secara kredit. Iya. Harganya berbeda. Ada hadis, Pak. Rasul itu melarang bai'a fi bai'ataini. Oh, ya. Jual beli dengan dua harga. Sering diterjemahkan gitu, Pak. Pertanyaannya, menurut sampean larangan ini menuju haram atau makruh dulu? Gitu, Pak. Sebab tidak semua larangan itu hukumnya haram. Larangan itu bisa menuju makruh. Sekarang saya tanya sampean dulu. Nah, Rasulullah an bai'atin fi bai'ataini. Rasul itu melarang jual beli dalam dua jual beli. Mungkin yang sampai gambarkan masuk mungkin. Sekarang ada larangan dari Rasul. Pertanyaan pertama, karena sampai tanya boleh apa tidak, berarti hukum. Menurut panjenengan larangan ini menjurus haram atau makruh dulu? Gitu, Pak. Monggo sampean pilih selera sampean. Duh iya, yang namanya memahami kok. Pemahaman panjenengan bisa beda dengan pemahaman saya. Tidak apa-apa. Ayo menurut sampean dulu, haram atau tidak? Haram. Kalau sudah haram, jangan lakukan itu. Nah, iya, sudah. Mau apa sampean? Itu gara-gara sampean bilang haram loh ya. Bukan Rasul loh yang bilang haram. Sampean menyimpulkan larangan itu haram. Kalau gitu hindari. Nah, itu, Pak. Tapi ada yang mengatakan enggak Ustaz, itu makruh. Berarti masih boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Enggak ada dosa. Cuma kalau bisa supaya dihindari. Andaikan tidak dihindari, boleh apa tidak? Boleh. Ayo milih mana sampean? Wong padha kira-kira. Itu ceritanya. Itu kalau hadisnya sampai pahami seperti itu. Memahami yang lain bukan begitu yang dimaksud Rasul itu. Jadi saya punya cumbe, Pak. Tujuan saya bagaimana harganya lebih mahal. Saya punya HP jadul, Pak. Saya beli tahun 1945, Pak. Kari, Pak, HP-nya jadul, Pak. Oh, tapi ini, Pak, wah, ini barang koleksi yang luar biasa. Saya jual, tapi saya punya cumbe. Engkau ono wong tuku, teko ya kon ya. Tawaran sing mahal gitu. Tawaran. Sama tawar piro? 10 juta.
Wis tawaran 9.990.000 gitu loh. Sampean datang, Ustaz, HP-nya kok bagus? Iya, ini barang antik kok. Dijual Ustaz? Enggak, untuk koleksi. Tapi kalau sampean mau enggak apa-apa. Pinter orang bisnis memang. Memang dijual berapa Ustaz? 10 juta saja. Kok mahal sih Ustaz? Loh namanya barang antik. Datang cumbe saya gitu. Tanya, dijual tak Ustaz? Sebenarnya enggak. Tapi bapak ini menghendaki enggak apa-apa. Kalau saya beli gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa. Nah, pinter kok. Penjual itu pinter. Harganya berapa? 10 juta. Gimana kalau saya tawar 9.999.000 Ustaz? Jangan gitu. Ini sudah mentok harganya. Melenceng. Pak, sampai tambahin 10 rupiah saja. Itu jadi hak sampean. Mundur, Pak. Kira-kira ada kezaliman enggak? Ada. Di sini makosid syariah muncul. Jangan sampai muamalah ada unsur apa? Kezaliman. Begitu, Pak. Maka kalau misalnya ini kalau saya menjual cash sekian. Nah kalau saya kredit, ya tolong dong. Itu nanti jadi sekian. Gimana mau apa tidak? Loh kenapa? Nah 10 rupiah sekarang beda sampai tahun depan. 10 rupiah biar ini kok oleh kerupuk satrek. Nah saiki belas gak payu. Ada namanya uang itu reduksi. Lah kalau podo ae ya rugi saya. Begitu Pak. Ya Allah, sepakat apa enggak sampean? Sepakat. Monggo. Siapa yang didolimi? Saya pernah didudukkan oleh teman. Ambil sepeda motor itu loh Pak. Elmek itu. Maunya cari yang cash. Datang ke dealer satu. Kira-kira 6 dealer. Saya datang ini. Tidak ada yang mau menjual cash. Tidak ada. Semuanya mengkreditkan. Terus saya tanya, kira-kira kalau dikredit, itu saya 1 bulan bayar berapa? Ditotalkan untuk 2 tahun aja, kira-kira 1.500.000 sekian. Gitu. Untuk 2 tahun. Kalau nanti 3 tahun, 1.300.000 sekian. Saya pikir-pikir, nah sudahlah yang 2 tahun saja. Gitu. Pikiran saya sederhana Pak. Kalau 1 bulan 1.500.000, 1 hari berapa? 50. Saya anggap apa? Nah sudah. Saya nyewa tiap hari, saya sisihkan 50 untuk bayar kreditan 2 tahun milik saya. Ada enaknya Pak. Nyewa 50.000 bisa tak gomul. Terserah saya. Siapa yang dirugikan? Itu ceritanya. Nah kalau sudah sepakat, ayo bikin MOU. Gitu. Pikiran saya, pokoknya saya tiap hari nyewa 50.000, nanti 2 tahun itu sudah murni milik saya. Saya hitung-hitung gaji saya 20 juta dukung untuk disisihkan 50.000 misalnya. Untuk kukes gak oleh. Alasannya gak oleh baru ngerti. Nek dijual cash, badine titik, menurut. Nah, sering jualan, pingin badine akeh. Tapi masanya cukup panjang. Jadi mereka berpikir bisnis lah, cari keuntungan. Nah saya selaku konsumen tidak merasa dirugikan. Terus
Yang terdolimi siapa? Malah saya tertolong Pak, dengan sepeda motor itu enak tiba gitu. Yang dulu gak iso banter, tapi santai. Jadi ada plus dan minusnya. Yang ini susah bawa rangsel, kudu diginikan. Yang depan, yang dulu taruh depan enak. Sampai pilih sing ndi. Begitu Pak ceritanya. 6 dalil saya datangi Pak. Satu persatu. Insyaallah kalau cash saya ada, tidak boleh Pak. Gitu. Kenapa tidak boleh? Stoknya sedikit. Oh, nek stoknya kayak oleh Pak. Gitu. Pinter pedagang. Gitu. Jadi barang itu kalau banyak murah Pak. Tapi kalau sudah stoknya habis mahal. Kullu syai'in, ini pepatah bukan hadis. Idza kasura rakhusah ilal adab. Segala sesuatu kalau beludak murah Pak. Ya Allah, durian sak gede gune mek swidak Pak. Nok gone Pak. Swidak Pak. Lah kok aku tahu nawar nok kono lebih dari 150 Pak. Boleh ditawar, mboten asal. Andekan boleh gak wani nawar Pak. Paling kenal ya 120 ya. Wis gak situ Pak. Swidak enak Pak. Alhamdulillah saya tahu diri, makan banyak, kena samurat. Akhirnya ngincipi seadanya. Itu ceritanya Pak. Ya. Nggih. Yang coba-coba itu memang terjadi dalam kenyataan seperti ini. Misalnya kita tahu ada tetangga jual mobil bagus, tapi harganya mahal. Nah, kita ini mungkin merekayasa membuat ada beberapa menghubungi supaya nawar dengan harga yang rendah. Iya. Itu pasarnya hanya sedikit, sampai jauh sekali kemarin. Nah, artinya supaya terbentuk bahwa harganya itu kemarin. Kita yang betul kita bisa di atasnya sedikit bisa. Loh iya Pak, itu cara jahiliyah memang gitu Pak. Itu salah satu cara jahiliyah. Bahasa hadisnya wala tanajashu. Jangan sampai berupaya untuk menaikkan harga seperti itu. Saya tuh kena Pak. Bayangkan ada orang jual selimut itu dirubung akeh Pak. Pikiran saya obralan. Kali itu banyak orang beli, padahal yang beli combinya sendiri Pak. Harganya sih murah Pak. Pada waktu itu selimut aja 28.000 loh Pak. Murah toh. Di depan toko Wolu itu loh. Wami beli satu saya Pak. Barang mlebu ke toko mek 15 Pak. Jadi itu teori jahiliyah Pak. Jangankan pembeli, mubalek aja punya combe Pak. Loh, iya. Sudah pernah datang ke combe saya. Tanya, ya apa caranya lekan Ustaz Zainuddin? Mesti ngomong combeku, wan piro? Ngomong Pak. Ya, itu ceritanya. Jadi ada unsur kezaluman di sini Pak. Yang itu akan katakanlah membuat orang kecewa. Masya Allah, itu nanti nggak akan balik lagi Pak. Karena tidak diperlakukan dengan samha, dengan hal yang menyenangkan, dengan hal yang tidak mendolimi. Itu Pak, itu nanti senjata makan tuan. Rame-rame mana gak ditekani. Paling bujui. Ayo, Rinio, tak bujui mana? Ngomong Pak. Jadi begitu Pak. Itu tidak akan berkah Pak. Tidak akan berkah. Ada aja nanti sudah dapat untung, kena. Entah kena razia, kena Satpol PP Pak, habis barangnya.
tambah rugi akeh. Ceritanya begitu. Maka lebih baik dengan pola jujur, enak lah, enak gitu. Iya, datang itu loh, fotokopi, minta di kopi, Pak. Ya di kopi lah, situ coba setunggal, dicopit setunggal, nggak cocok, kan dibayar ya, Pak. Karena kalau kopi bayar honor gitu loh. Dibatalkan, ya sudah, tidak apa-apa. Rugi satu, nanti cerita, anak-anak kono, mau dulu. Nanti Allah memberi jalan lewat orang lain, gitu. Insya Allah Pak, kalau kita jadi orang baik itu, pasti Allah itu selalu menolong kita. Mungkin bukan dari orang A, nanti dari orang B, begitu. Enak bimbingan Rasul. Ada lagi mungkin? Ada kasus lagi? Ibu mungkin ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, saya akhiri sampai di sini. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.